Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 256. Di ruang tunggu, Situ Wuxiang benar-benar tercengang. Dia tidak pernah tahu bahwa kekuatan Chen Feng begitu tidak normal. Dalam pertarungan Chen Feng sebelumnya dengan orang lain, perasaannya hampir sama, paling banyak sedikit lebih kuat. Baru sekarang aku menyadari bahwa bajingan ini hanya berpura-pura. Deng Wei dan Yamada Yoichi bersatu, meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka bisa di bawah Night Fury, mereka pasti tidak jauh di belakang. Tapi Chen Feng tidak hanya mengalahkan mereka berdua, dia juga membunuh mereka secara instan dan dahsyat. Tingkat kekuatan tempur ini sungguh menakutkan. Dalam kehidupan ini, kecuali tuannya, dia belum pernah melihat orang sekuat itu. Tuan, mengapa Anda tidak menembak? Kami memiliki 4 senapan penembak jitu. Apakah Anda takut kami tidak dapat membunuhnya? Seorang penembak jitu sudah sedikit lepas kendali. Dia meninggalkan Chen Feng sendirian. Setelah beberapa saat, keduanya Tuan Tian Hui mulai menyerangnya. Jika dia menembak terlebih dahulu, Chen Feng mungkin sudah mati. Diam! Situ Wuxiang berteriak dengan marah, berharap dia bisa mematahkan leher bawahan bodoh ini. Crazy Chen sangat cepat sehingga dia bisa menghindari peluru penembak jitu. Sebelumnya, ketika Tianlang berada di udara, dia menghindari peluru penembak jitu dari kelompok tentara bayaran dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, ia juga menyelamatkan seorang prajurit dari kompi merah ke-6 dalam kondisi ekstrimnya. Tidak peduli seberapa kuat penembak jitu di kelompok tentara bayaran, mereka tidak dapat membunuh Chen Feng. Keempat orang ini bahkan kurang yakin untuk membunuh Chen Gila. Jika Anda tidak yakin, setelah keempat senjata ini dilepaskan, semua kartu trufnya akan habis. Saat itu, Chen Feng benar-benar melanggar hukum. Kita masih harus menunggu, Chen Feng bukan dewa, pasti ada celah. Dengarkan baik-baik, sesuai dengan nomor seri yang baru saja saya programkan untuk Anda, ketika saya mengatakan tembak, mulailah bersiap dari yang pertama, dan orang di belakang akan menembak sesuai dengan nomor seri, dan intervalnya setengah detik. Mengerti? Situ Wuxiang dia memerintahkan keempat penembak jitu. Batas kecepatan reaksi manusia hanya ini. Jika Chen Feng bisa menghindari peluru pertama, tubuhnya pasti akan mengelak di udara setengah detik kemudian. Dengan cara ini, kemungkinan mengenai dia dengan tembakan kedua sangat meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada tembakan ketiga dan keempat setelahnya. Menembak dengan cara ini sangat meningkatkan tingkat keberhasilan. Tentu saja tingkat keberhasilannya tidak 100%. Oleh karena itu, kini kita masih harus menunggu Chen Feng mengungkap kekurangannya. Hanya melalui kekurangan, pembunuhan 100% dapat dijamin. Jika ini sudah berakhir dan Chen Feng belum melakukan kesalahan apapun, maka dia hanya bisa mencobanya dengan combo 4 tembakan. Jika Chen Feng tidak bisa dibunuh seperti ini, maka dia akan mengakuinya. Di kandang hewan yang kompetitif, Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata kepada Kang Sengze, "Oke, karena kamu tidak percaya padaku, biarkan anak buahmu yang melakukannya. Saya ingin melihat kemampuan 10 keledai botak ini." Saya masih ingat tadi, dia melepaskan 4 tembakan, mengenai 4 keledai botak di bagian perut. Keempat orang ini tidak terluka dan selamat serta sehat. Dia ingin melihat apa yang terjadi di sini. Chen Feng, jangan sombong. 10 penjaga paling mematikan di keluarga Kang kami dirancang untuk mengepung dan membunuh mereka yang disebut Tuan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu hari ini, kamu pasti akan mati di bawah serangan mereka. Bahkan setelah menyaksikan Chen Feng pertempuran sesat, terlepas dari kekuatannya, Kang Sengze masih memiliki kepercayaan penuh pada 10 pembunuh miliknya. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada 10 pelayan yang mati, "Tidak perlu menahan diri, bunuh dengan segenap kekuatanmu." Bos dari 10 pelayan yang mati itu berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, meskipun orang ini sangat kuat, kami berspesialisasi dalam membunuh yang kuat. Saudara-saudara, kelilingi kami." Setelah menerima perintah, 10 kepala botak dengan cepat berpencar dan mengelilingi Chen Feng dalam lingkaran. Segera, 10 orang itu perlahan mempersempit lingkaran dan mendekati Chen Feng. "Ah, apa yang kamu lakukan? Pertarungan kelompok." Chen Feng menyipitkan matanya dan segera bergegas ke satu arah. "Walaupun saya tidak tahu apa yang akan dilakukan lawan, lebih baik menyerang dulu untuk berjaga-jaga, yang pasti akan mengganggu penempatan lawan." Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju kepala botak dengan kuat. Pukulan ini sangat kuat.
Namun pria botak yang diserang oleh Chen Feng tidak takut sama sekali. Dia menyilangkan tangan di dada sebagai sikap defensif. Dua orang di kiri dan kanannya tiba-tiba bergerak ke belakangnya dan menempelkan telapak tangannya ke tubuh orang di depannya. Boom! Pukulan ini kuat dan berat, penuh kekuatan. Tanpa memihak, memukul langsung lengan pertahanan si kepala botak. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa selama dia memukul, dengan kekuatannya, tulang lawan akan patah. Pria botak yang dipukuli itu terlihat bersandar, tampak seperti hendak terjatuh. Tapi orang di belakangnya menekan bahunya dengan telapak tangannya, yang sebenarnya mengurangi separuh kekuatannya. Kemudian, dengan menggunakan metode yang sama, setengah dari kekuatannya dikuras oleh orang ketiga. Orang pertama yang awalnya berbobot berat tiba-tiba merasa jauh lebih rileks dan tubuhnya benar-benar stabil. Dia akan menghapusnya. Chen Feng sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menyangka kekuatan tinjunya bocor. Ini pertama kalinya saya melihat metode pelepasan energi seperti itu, sangat imajinatif dan ajaib seperti energi internal yang ditampilkan di TV. Dan tidak hanya itu, lengannya yang botak juga sekeras baja, dan kekuatannya bahkan tidak mampu menembus tulangnya. Dalam hal ini, bukankah serangan sederhana tidak akan membahayakan orang-orang ini sama sekali? Dia hampir yakin pasti ada rahasia yang tersembunyi dalam diri orang-orang ini. Ayo berkumpul lagi, teriak Lao sambil menahan pukulan Chen Feng. Segera, kedua keledai botak itu kembali ke posisinya masing-masing, dan 10 orang mengepung Chen Feng lagi. Lingkaran itu menjadi semakin kecil. Kang Sengze langsung tersenyum bangga, reputasi 10 pembunuh tidak sia-sia. Ketika 10 orang ini bekerja sama, efektivitas tempur mereka meningkat secara eksponensial. Melawannya secara langsung sama saja seperti mencari kematian. Situ Wuxiang di kejauhan sedikit terkejut melihat situasi ini. 10 pembunuh memang kuat dan layak menjadi pembunuh yang kuat. Kali ini, Chen Feng mungkin dalam masalah. Saya tidak percaya lagi. Chen Feng mengerutkan kening dan bergegas lagi. Namun hasilnya tetap sama, dan terhalang oleh upaya gabungan ketiganya. Diulang beberapa kali, semuanya sia-sia. Tapi lingkaran 10 orang itu semakin mengecil. Tumpuk untukku. Pada saat ini, bos berteriak lagi, dan 10 orang mengubah formasi mereka lagi. Saya melihat 5 orang di antara mereka, menginjak lutut orang di sebelah kanan dan melompat. Berdiri tepat di pundak 2 orang di kiri dan kanan. Dengan cara ini, Arhat menumpuk 2 lapisan. Kelilingi dan bunuh. Bos itu berteriak dengan dingin, dan semua orang bergegas untuk membunuh mereka bersama-sama. Chen Feng tidak punya pilihan selain menonton tanpa daya saat dia dikelilingi di ruang kecil. Dan kemudian, kejadian yang lebih mengejutkannya terjadi. 5 orang di lantai 2 jatuh ke depan satu demi satu, kepala mereka saling bersentuhan, berubah menjadi penutup berbentuk kerucut, menyegel Chen Feng sepenuhnya di ruang kedap udara yang berisi daging manusia. Haha, Chen Feng, ini adalah serangan pamungkas dari 10 pembunuh. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan dipukuli sampai mati oleh 20 tinju dan kaki ini. Melihat keberhasilannya, Kang Sengze tertawa bangga. Dilihat dari kejauhan saat ini, sosok yang dikelilingi 10 pembunuh tampak seperti lumbung runcing. Di ruang terbatas seperti itu, 10 orang ini semuanya manusia besi. Jika mereka menyerang dengan tinju dan tendangan, bahkan jika Chen Feng memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia akan dipukuli sampai mati. Bagus. Situ Wuxiang di ruang tunggu berdiri dengan gembira dan menari. 10 orang ini layak disebut 10 pembunuh. Ini hanyalah seni membunuh. Pada saat ini, melihat cahaya di atas kepala, itu sepenuhnya terhalang oleh tubuh kepala botak ini. Chen Feng, seluruh tubuhnya tidak sehat. Di ruang kecil ini, saya dikelilingi air, seolah-olah saya sedang berbaring di peti mati. Bagaimana pertarungan ini bisa seperti ini? Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya All Conqueror berkompetisi dengan pemain sulap selama bertahun-tahun. Saya tidak percaya lagi. Pukul saya. Chen Feng marah dan meninju orang di depannya. Namun, dia segera dihadang oleh tinju yang tak terhitung jumlahnya. Tendang aku. Dia menendang ke depan, dan 4 atau 5 kaki segera menendang kakinya ke belakang. Dalam situasi ini, dia tiba-tiba teringat pepatah lama, 2 tinju bukanlah tandingan 4. Tangan sialan ini bukan 4, tapi 20. Bunuh. Waktunya sudah tiba, bos berteriak, dan 10 orang mengangkat tinju mereka pada saat yang bersamaan. Chen Feng hanya merasakan tinju dikepalkan di depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah, dan dia sulit untuk menahannya. Bab 257. Nah,
Dipukuli sampai mati dengan pukulan acak. Kang Sengze mencibir. Dikelilingi oleh 10 pelayan yang mati tidak ada bedanya dengan kematian. Inilah kekuatan 10 pembunuh, mimpi buruk semua master, dan tidak ada yang bisa keluar dari pengepungan. Chen Feng juga mencari kematian. Beberapa hari terakhir di Qinzi dipenuhi dengan kepanikan, dan akhirnya bisa berakhir. Tetap di gunung. Pada saat ini, teriakan keras Chen Feng datang. Segera, dia melihat 2 lapisan arhat mengelilinginya, dan 3 orang di atas dan di bawahnya terlempar. Apa-apaan ini? Chen Feng tampak malu, dia tidak tahu berapa banyak pukulan yang baru saja dia terima. Untungnya, dia memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, jika tidak, dia akan dipukul seperti kue beras dan akan terlihat tidak berbentuk. Untungnya, penyangga gunungnya memiliki kekuatan untuk menghantam gunung tersebut dan akhirnya membuka celah. Ini. Wajah Kang Sengze tiba-tiba menjadi pucat. 10 pembunuh mengepung dan membunuh, namun mereka justru dilarikan pergi. Saat ini, Si Tu Wuxiang yang bersembunyi di ruang tunggu juga terlihat jelek. Omong kosong apa, 10 pembunuh, betapa kuatnya mereka, itu benar-benar membuat Chen Feng menerobos. Dia mengertakkan gigi, melambaikan tangannya dan berkata, tembak. Meskipun Chen Feng bergegas keluar dari celah, Chen Feng masih terkepung. Kesenjangan ini menghadang mereka. Jika mereka menembak saat ini, Chen Feng tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Mendengar perintah tersebut, 4 penembak jitu mulai menembak dari kiri ke kanan. Ada setengah detik di antara pengambilan gambar. Begitu saja, 4 peluru terbang menembus celah tersebut dalam 1,5 detik. Begitu celahnya pecah dan dia bisa mengatur napas, rambut Chen Feng tiba-tiba berdiri. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia melihat 4 lidah api di ruang tunggu di kejauhan. Brengsek. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melompat ke samping, tapi dia menabrak dinding. 2 kepala botak lagi terlempar, tapi tubuhnya tidak banyak bergerak ke samping. Peluru pertama nyaris tidak bisa dihindari, namun peluru kedua menyerempet bahunya. Tidak. Rasa krisis di tubuhnya belum hilang, jadi dia secara naluriah meraih kepala botak dengan grapple dan memblokirnya di depannya. Peluru ketiga langsung mengenai punggung pria botak itu. Pria botak itu mengertakkan gigi kesakitan, tetapi melakukan tindakan yang tidak diharapkan oleh Chen Feng. Pria botak ini juga sangat kuat, pada saat kritis ini, dia sepertinya secara naluriah memeluk Chen Feng. Apa yang kamu lakukan sambil memelukku? Chen Feng mengeluh tak berdaya ketika dia merasakan peluru keempat terbang ke arahnya. Dia mencoba yang terbaik dan menginjaknya. Segera, kekuatan yang kuat datang dari kakinya. Mengandalkan kekerasan, dia langsung menyeret tubuh botaknya dan terbang ke samping. Tapi setelah semua rangkaian aksi ini, dia masih terlalu lambat setengah hentakan. Bang! Peluru keempat meledak dengan darah di bahu kirinya. Haha, tertembak, terus tembak. Melihat Chen Feng tertembak, Si Tu Wuxiang sangat gembira dan memerintahkan penembak jitu untuk terus menembak. Ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup. Chen Feng He jatuh ke tanah dengan kepala botak menahannya, dan hancur berantakan. Sekarang setelah dia bebas, dia tiba-tiba melompat, mengabaikan luka di bahu kirinya. Aku memintamu untuk menembakku. Matanya dipenuhi rasa dingin, dan dia mengeluarkan pistol tanpa magasin di tangan kanannya. Itu adalah tembakan yang ditujukan ke ruang tunggu di kejauhan. Bang! Seorang penembak jitu yang tergeletak di dekat jendela, lebih dari 40 meter jauhnya, tiba-tiba kepalanya meledak. Si Tu Wuxiang terkejut dan segera membungkuk. Melihat penembak jitu yang mati di sebelahnya, dia masih terkejut. Saat terluka, ia justru menggunakan pistol untuk menembakkan headshot dari jarak yang sangat jauh. Keahlian menembak ini sangat akurat. Tapi, bukankah Crazy Chen menghapus semua magasin? Bagaimana Anda masih bisa menembakkan senjata? Memalingkan kepalaku, aku langsung mengerti. Chen Feng pasti telah mengisi kedua senjata itu dengan peluru sebelum mengeluarkan magasinnya. Jadi meski tidak ada magasin, kedua senjata tersebut masih bisa menembakkan masing-masing satu tembakan. Orang licik ini. Si Tu Wuxiang menamparkan tanah dengan marah, Chen gila ini penuh dengan niat jahat. Itu berarti Chen Feng masih memiliki satu peluru tersisa. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa 3 penembak jitu lainnya sepertinya mengerti alasannya. Mereka berbaring satu persatu, dan tidak ada yang berani menunjukkan kepala mereka. Kamu. Dia langsung marah, kamu benar-benar 3 pecundang. Tapi sekarang Chen Feng terluka, dan 10 pembunuh masih utuh, mereka pasti bisa membunuh Chen Feng. Di kandang hewan kompetitif,
Setelah membunuh seorang penembak jitu, Chen Feng membuang senjata yang tidak ada peluru sama sekali. Kalian keledai botak. Kamu benar-benar menjijikkan. Apakah kamu pikir kamu benar-benar kuat? Dengan darah mengalir, Chen Feng tampaknya menjadi orang yang berbeda saat ini, penuh dengan niat membunuh. Dia melintas dalam sekejap, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia tiba-tiba melintas di depan salah satu dari 10 pembunuh. Sebelum 10 pembunuh itu sempat bereaksi, dia memukul pistol jari Raja Neraka dengan tangan kanannya, langsung menembus dada pria itu. Dia mengeluarkan pistol jarinya, darah menetes di jari telunjuknya. Ah, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? 10 pembunuh semuanya ngeri dan memandang Chen Feng dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Apakah menurutmu memakai pakaian pelindung berarti kamu benar-benar kebal? Chen Fengti menyelipkan 10 pembunuh yang sudah mati dan menarik dadanya, memperlihatkan sesuatu yang berkilau. 10 keledai botak ini semuanya memakai pelindung seperti pelindung tubuh. Kang Sengze terkejut. Untuk meningkatkan kekuatan tempur 10 pembunuh, keluarga Kang membeli 10 set pakaian pelindung lapis baja lembut terbaik dari Amerika dengan harga tinggi. Bahkan peluru dengan perlindungan umum dari soft armor tidak dapat menembusnya. Tanpa diduga, pelindung tersebut ditembus oleh jari-jari Chen gila. Apakah ini jarinya? Siapkan formasi. Melihat Chen Feng melihatnya, bos berteriak. Sekarang hanya dengan bekerja sama kita bisa melawan Chen Feng, sekali sendirian, mereka akan dibunuh satu persatu. Siapkan formasi. Siapkan formasimu. Dengan kutukan, Chen Feng pergi secepat mungkin. Dengan satu pukulan terhadap penyangga gunung, 4 orang yang baru saja berkumpul benar-benar tersebar. Tuan Zhejiang. Dia meraih salah satu dari mereka, dan dengan satu tangan, Tuan Zhejiang langsung melumpuhkan lengan kanan orang tersebut. Karena orang-orang ini sepertinya memiliki baju besi di lengan mereka, yang baru saja melepaskan kekuatan mereka. Dalam hal ini, bagaimana cara mencegahnya putus dan rusak? Ah! Lengan pria itu patah, dan pria itu terus meratap. Chen Feng segera bergerak ke belakang pria itu, meraih leher pria itu, berbalik dengan keras, dan membunuh pria itu. 10 pembunuh langsung berubah menjadi 8 pembunuh. Haha. Ini belum berakhir, Chen Feng sangat marah. Kemudian dia menggunakan sikunya yang berdarah untuk menghancurkan kepala 2 pelayan yang tewas itu. Dia seperti dewa kematian, dan dalam sekejap, dia membunuh 2 orang dengan 2 pukulan lagi dari pistol jarinya. Chen Feng, Chen Feng, Chen Feng. Berbaring di sudut buta menyaksikan semua yang terjadi, Situ Wuxiang menjadi gila. Dia menendang seorang penembak jitu yang tergeletak di tanah bersembunyi, mengambil senjata penembak jitu itu, dan membidik Chen Feng dan menembaknya. Begitu dia membunuh 1 orang, rambut Chen Feng tiba-tiba meledak saat dia merasakan peluru datang. Dia segera melompat, lalu mengeluarkan senjata lain, ditujukan ke Situ Wuxiang, dan menembakkan peluru terakhir dengan ledakan. Situ Wuxiang juga seorang master, dia dengan cepat melompat ke samping dan peluru melewati telinganya. Bangun semuanya. Chen Feng kehabisan peluru. Tembak dia. Begitu Situ Wuxiang mendarat, dia berdiri tegak dan mengarahkan senapan snipernya ke Chen Feng. Ketika 2 penembak jitu lainnya mendengar ini, mereka juga menunjukkan kepala mereka dan menembak ke arah Chen Feng. Saat peluru mengenai, Chen Feng menyipitkan matanya. Ibarat seekor citah, berlari sangat cepat di kandang hewan kompetitif. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan, menggunakan 4-10 pembunuh yang tersisa sebagai perlindungan. Bang bang. Aku hanya bisa mendengar suara peluru yang terus-menerus, tapi Chen Feng tidak bisa terkena. Tidak hanya itu, karena Chen Feng bersembunyi di balik 10 pembunuh, tanpa sengaja sebuah peluru mengenai wajah salah satu dari 10 pembunuh. Ah! Daging wajahnya pecah, memperlihatkan giginya yang berwarna merah darah, yang sangat tragis. Bab 258. Tuan Kang, meskipun kita membunuh begitu banyak orang malam ini, kamu juga melukai bahuku, jadi kita seimbang. Nada suara Chen Feng penuh arti, seolah melukai bahunya sudah menjadi kejayaan lawannya di malam hari. Sudah waktunya aku pergi. Sebelum aku pergi, aku akan memberitahumu sesuatu. Alasan kenapa aku menyisakan 3 pembunuh untukmu dan belum membunuhmu adalah karena kamu juga dimanfaatkan oleh orang lain. Itu bukan kesalahan asal. Mohon jaga dirimu. Kita akan mengadakan konfrontasi di masa depan, dan kebenaran akan terungkap kemudian. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chen Feng melintas dan berlari langsung ke pintu masuk raja. Dari manapun Anda berasal, Anda kembali. Pintu masuk raja ini sudah diatur dengan baik dan sangat cocok untuknya.
Sisi lain dari pintu masuk raja mengarah langsung ke ruang VIP terbuka yang didirikan oleh Situ Wuxiang untuk dirinya sendiri. Seperti Chen Feng, Situ Wuxiang juga berpikir bahwa hanya dia yang memenuhi syarat untuk memasuki kandang binatang kompetitif dari pintu masuk ini. Hari ini, saya didatangi 2 kali oleh Chen Feng. Chen Feng, ada pria bersenjata di luar. Kamu dikepung dan tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika aku membakar tempat ini, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Situ Wuxiang menjadi gila. Dia memegang pistol dan mengarahkannya ke arah tamu terhormat. Beberapa tembakan dilepaskan secara acak di dalam ruangan. Suara tembakan bergema, sangat keras. Dia benci kalau Chen Feng begitu kuat sehingga dia tidak berdaya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Chen Feng masuk dan keluar dengan tidak hati-hati, dan hanya dia yang layak masuk raja. Aku belum pernah melihat orang idiot yang membakar barang-barangnya sendiri, tapi misiku sudah selesai hari ini sobat. Aku akan menyelamatkan hidupmu dan menyelamatkannya di lain hari. Aku akan keluar sekarang. Hehe, ada patung Buddha di sana dengan bagian depan kaca. Anda pasti tidak mengirim seseorang untuk menyergap di sana, jadi sampai jumpa. Saya tidak tahu di mana Chen Feng berada, saya hanya bisa mendengar suara Chen Feng bergema di arena. Suaranya pelan, seperti suara hantu. Kamu sendiri yang mencari kematian. Mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Situ Wuxiang kehilangan amarahnya dan menunjukkan senyuman jahat lagi. Untungnya, Liu Hongsheng dan anak buahnya diminta untuk berjaga di sana sebelumnya. 25 senjata, selama Chen Feng berani keluar dari sana, dia akan dipukuli hingga menjadi saringan. Paman Liu, jika Chen Feng ingin melarikan diri darimu, segera persiapkan orang-orangmu dan pukul dia sampai mati. Dia dengan cepat mengingatkan Liu Hongsheng melalui interkom, dan Situ Wuxiang berbicara dengan kebencian yang membara di setiap kata. Saya tahu, hadiah pertama hari ini adalah milik saya. Liu Hongsheng frustrasi sepanjang malam, dan akhirnya tiba gilirannya untuk muncul. 2 orang idiot, Situ Wuxiang dan Kang Shengze, dengan begitu banyak master, sebenarnya bisa membiarkan Chen Feng melarikan diri. Sungguh konyol. Bersiaplah, semua bidik pecahan kaca ini. Kalau ada yang keluar, segera tembak dan habiskan semua pelurunya. 25 orang, masing-masing dengan 12 peluru, totalnya 300 peluru. Dia tidak percaya Chen Feng masih bisa melarikan diri. Saat ini, Chen Feng sudah berdiri di depan patung Buddha. Dia memandangi patung Buddha yang welas asih dan tiba-tiba tersenyum lembut. Ironis sekali, orang-orang jahat ini juga menghormati Buddha, sehingga mereka tidak tahu apakah Buddha akan memberkati mereka atau tidak. Orang-orang itu tidak menghormati Buddha, jadi mereka tidak tahu apakah Buddha akan memberkati mereka atau tidak. Dia mencibir, lalu mengepalkan tangan kanannya dan meninjunya dengan kuat. Boom! Seluruh pecahan kaca pecah. Crazy Chen menyipitkan matanya dan melompat keluar dari celah kaca. Bang bang bang. Pada saat ini, terdengar suara tembakan terus-menerus. Itu berlangsung hampir 1 menit, dan padat serta tanpa henti. Chen Feng, dia mati. Sesaat kemudian, suara Liu Hongsheng terdengar dari headphone Situ Wuxiang dan Kang Shengze. Keduanya tercengang, sangat terkejut. Untuk beberapa alasan, mendengar bahwa Chen Feng meninggal sangatlah tidak nyata. Paman Liu, apakah kamu yakin? Situ Wuxiang bergegas keluar dan bertanya dengan curiga. Situ Wuxiang, apa maksudmu? Saya bahkan tidak bisa mengidentifikasi orang mati. Liu Hongsheng langsung marah. Situ Wuxiang buru-buru tersenyum dan berkata, Paman Liu, jangan marah, saya belum melihat mayatnya. Kemarahan Liu Hongsheng sedikit mereda, melihat mayat berdarah di depannya, dia berkata, penuh dengan lubang peluru, mati sekali ada apa? Apa menurutmu anak buahku semua tidak berguna? Tidak bisakah kamu membunuh Chen Feng? Mendengar ini, Situ Wuxiang mulai bersemangat. Paman Liu, tunggu sebentar, aku akan segera keluar. Chen Feng sudah mati. Dia sebenarnya sudah mati. Dia tidak menyangka kematian seseorang bisa membuatnya begitu bahagia. Liu Hongsheng mendengus dingin dan berkata kepada bawahannya, bawalah tubuh Chen Feng ke mobil. Tubuh ini adalah piala terbesar kami, dan kami yang pertama menang malam ini. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Anak buahnya buru-buru mengangkat tubuh Chen Feng, seperti mereka membawa piala. Beberapa saat kemudian, Situ Wuxiang dan Kang Shengze tiba di tempat Liu Hongsheng. Keduanya berjalan ke arah Liu Hongsheng dan melihat kendaraan off-road tersebut. Mereka berdua menatap. Benar saja, Chen Feng berlumuran lubang tembakan dan darah. Sepertinya dia memang sudah mati.
Kang Sengze sangat gembira dan bertepuk tangan dan berkata, sungguh kematian yang bagus. Kami, keluarga Kang, pantas mendapatkannya karena telah kehilangan begitu banyak. Tapi Situ Wuxiang terus menatap tubuh Chen Feng. Dia tiba-tiba melangkah maju dan meletakkan tangan kanan jari telunjuknya di tubuh Chen Feng di bawah lubang hidung kegilaan. Benar saja, tidak ada sisa nafas yang tersisa. Saat itulah senyum bangga muncul di wajahnya, dan kemudian dia bergoyang gembira untuk merayakannya. Lebih dari 70 pria berbaju hitam juga terkejut. Aku belum pernah melihat orang dengan keterampilan sesat seperti itu, tapi dia juga mati di bawah senjata mereka. Bahkan jika orang tersebut mati, sebagai musuh, seseorang akan merasa kasihan padanya. Saudara Liu, mengapa kamu memindahkan tubuh Chen Feng ke mobilmu? Kang Sengze tiba-tiba bertanya. Liu Hongsheng berkata, kami telah sepakat sebelumnya bahwa siapapun yang membunuh Chen Feng akan mendapatkan penghargaan pertama dan siapa yang memiliki tubuh tersebut. Karena orang-orang saya yang membunuh Chen Feng, Anda tidak dapat mengambil penghargaan ini. Chen Feng berada di Qinxi. Ada badai besar di barat, dan banyak di antaranya dipenuhi dengan kebencian. Sederhananya, siapapun yang membunuh Chen Feng sekarang adalah pahlawan semua orang di Qinxi, dan dia akan menghilangkan masalah bagi semua orang. Meski ada risiko, namun ada lebih banyak manfaat dan sumber daya. Mereka bertiga mengetahuinya, jadi tubuh Chen Feng sekarang menjadi komoditas panas. Situ Wuxiang masih tenggelam dalam tariannya dan berkata, saya akan mendengarkan Paman Liu dalam hal ini, saya tidak keberatan. Meskipun dia juga menginginkan pujian ini, Chen Feng tetap dikenal sebagai pahlawan yang menyelamatkan keluarga Situ. Jika orang tahu bahwa keluarga Situlah yang membunuh Chen Feng, mereka pasti memiliki reputasi sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada yang bersifat maya, dan ada pula yang nyata. Dalam hal ini, biarlah diberikan kepada keluarga Liu. Jika keluarga Liu ingin mendapatkan keuntungan dari Chen Feng, mereka harus menanggung banyak petir. Kang Sengze sedikit enggan. Meskipun dia telah membalas dendam atas kematian keponakannya, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Sebaliknya, dia kehilangan 7 dari 10 pelayan paling mematikan. Namun, tidak mudah untuk melanggar perjanjian sebelumnya, jadi dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, oke, sesuai perjanjian, penghargaan itu milik saudara Liu. Kali ini kita bertiga bergabung, itu juga kesempatan bagus. Kuharap ketiga keluarga itu masih bisa bersatu di masa depan. Nah, posisi kita akan semakin tak tergoyahkan. Kalau begitu aku akan pergi. Sejujurnya, kepala keluargaku sudah kembali, dan saya datang ke sini atas perintahnya. Besok adalah hari ulang tahun Tuan Situ, dan saya harus kembali untuk melanjutkan hidup saya. Tidurlah lebih awal hari ini dan minta minuman ulang tahun besok. Liu Hongsheng merasa bahagia sekarang. Dia yang terlemah malam ini, tapi kontribusi terbesarnya diambil olehnya. Bab 259. Liu Family Mansion, lobi di lantai 2. Keluarga Liu saat ini tidak sepi seperti sebelumnya, dan lantai 2 penuh dengan orang. Pemimpinnya adalah dua lelaki tua, sangat bermartabat. Salah satunya adalah Liu Fengnian, kepala keluarga Liu yang baru saja kembali dari Yanjing. Liu Feng adalah seorang lelaki tua pendek dengan mata kecil dan wajah yang baik. Baik Liu Jianyun dan Liu Qingqi tampaknya mewarisi gen ini darinya. Orang yang duduk bersamanya juga lebih tua. Wajahnya merah padam, dan seluruh tubuhnya sangat tegak dan tegak. Identitas orang ini tidak sederhana, dia juga merupakan tokoh teratas di Qinxi. Li Kuan menempati peringkat keempat di seluruh Qinxi. Dari segi status, dia bahkan lebih tinggi dari Liu Jianyun, bos peringkat 6. Hanya dua orang yang duduk di sini, rumah ini dalam masalah. Jauh di belakang adalah kedua putra Liu Fengnian. Yang tertua Liu Benwei, dan yang tertua kedua Liu Jianyun. Liu Benwei bekerja sebagai orang kedua di kota setingkat prefektur di provinsi lain, dan statusnya tidak rendah. Adapun Liu Jianyun, dia adalah pemimpin kota Qinxi yang sebenarnya. Ketiga ayah dan anak tersebut telah menjelaskan dengan baik betapa kuatnya pejabat keluarga Liu. Ini tidak termasuk cabang tambahan dari keluarga Liu, bawahan yang telah dilatih dan dipromosikan Liu Fengnian selama bertahun-tahun. Siapapun yang dapat dihitung sebagai orang harus duduk di dua meja. Karena itulah keluarga Liu dapat menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Qinxi dengan nama resmi. Setelah itu, generasi ketiga dari keluarga Liu. Liu Benwei tidak memiliki anak laki-laki, hanya 2 anak perempuan, bernama Liu Yan dan Liu Xiaoyan. Keduanya sudah menikah. Terakhir, Liu Qingqi dan Liu Jingbai. Liu Qingqi duduk di sana dengan pandangan kosong,
memegangi kepalanya dengan satu tangan. Adiknya Liu Jingbai tidak ada di sana. Generasi langsung ketiga dari keluarga Liu hanya memiliki seorang anak laki-laki, Liu Qingqi, sehingga keluarga Liu selalu menghadapi masalah warisan. Karena hal inilah Liu Qingqi sekarang sangat dimanjakan. Tuan Li, seperti yang Anda katakan, saya pergi ke Yanjing untuk berlindung selama sebulan. Tampaknya Anda benar. Perlindungan ini sangat diperlukan. Jika tidak, saya mungkin seperti situ Jinghua. Saya sangat khawatir sekarang. Liu Fengnian menyipitkan matanya dan tersenyum, merasa sangat bahagia. Tapi dia tersedak, terbatuk, dan segera mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya. Suara Li Kuan tenang dan pribadinya lebih jujur, dan dia berkata, tidak ada yang bisa menghentikan kebodohan situ Jinghua. Saya pikir keluarga situ, keluarga berusia seabad di Qinzi, akan dihancurkan. Chen Feng, sungguh luar biasa, keluarga situlah yang telah dibodohi. Tapi tahukah Anda, selama bertahun-tahun, Kang Qiwa dan saya telah bertarung secara terbuka dan diam-diam dengan situ Jinghua, tetapi kami tidak mengambil banyak keuntungan. Itu karena akar keluarga situ ada di Qinzi itu terlalu dalam, dan kali ini ditarik oleh orang luar. Liu Fengnian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukankah ini hasil yang kamu inginkan? Li Kuan menatap Liu Fengnian dengan penuh arti. Liu Fengnian langsung tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba berbisik, kamu tidak memahami beberapa hal ketika kamu melihatnya tetapi jangan memberi tahu mereka. Selain itu, kamu selalu menjadi penyebab masalah ini, dan itu tidak dihitung sebagai rencanaku. Aku tahu, kamu orang tua ini ingin menjadi anak baik setelah mendapat keuntungan, tapi aku bisa memberitahumu bahwa alasan membiarkanmu berpindah pihak dan membantu Chen Feng dalam pertempuran bukan hanya untuk kepentingan keluarga Liu Anda, tetapi salah satu alasan yang lebih penting adalah membantu Anda membalas budi ini. Kata Li Kuan. Membalas budi. Liu Fengnian sedikit bingung. Saat ini, Liu Hongsheng masuk ke aula, diikuti oleh dua orang. Kedua orang ini tidak lain adalah Liu Jingbai, yang mendukung Chen Feng. Chen Feng memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja dan meminta Liu Jingbai melepaskan tangannya. Kemudian dia berjalan ke depan, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, hari ini sangat meriah. Keluarga Liu hampir tiba. Terima kasih banyak, Lao Li." Semua orang tercengang. Chen Feng sebenarnya memanggil Li Kuan, Lao Li. Tak seorang pun di seluruh Qinzi yang berani menyebutnya seperti itu. Mata Li Kuan melebar dan dia berkata dengan marah, kamu bocah nakal, di depan begitu banyak orang, kamu tidak tahu bagaimana memberiku wajah, kamu memanggilku apa Lao Li. Kalau begitu, sebut saja kamu Lao Kuan. Chen Feng tersenyum, sangat santai. Kemudian dia menemukan sofa kulit yang kosong dan duduk sendirian, Tuan Liu, mintalah seseorang untuk menyajikan teh. Li Kuan melotot lagi dan berkata dengan marah, Anda sangat sopan memanggilnya Tuan Liu, tetapi Anda sangat sopan memanggilku Lao Li. Terserah, apakah kamu ingin membuatku kesal sampai mati? Liu Fengnian tertawa dan berkata, menarik, datang dan sajikan teh. Oke, kamu bukan orang yang pelit, kenapa kamu menatap? Chen Feng menyilangkan kakinya. Kebetulan, yang duduk di seberangnya adalah Liu Qingqi. Dia segera tersenyum pada Liu Qingqi dan berkata, Tuan muda Liu, buka mulutmu dan lihat. Bagaimana gigimu? Saya tidak tahu mengapa kakek memanggil semua orang ke sini, tetapi ketika Chen Feng memasuki aula, Liu Qingqi hampir meledak. Karena Li Kuan ada di sana, dia menahannya dengan paksa. Sekarang, Chen Feng benar-benar berbicara kepadanya dengan sangat berani, yang mana itu terlalu penuh kebencian. Dia langsung berdiri, menunjuk ke arah Chen Feng, dan berkata dengan marah, kakek, apa maksudmu? Kamu tahu bahwa orang ini memukulku terakhir kali, dan kamu mengundangnya ke rumahmu. Apakah kamu ingin membuatku marah sampai mati? Trik ini berhasil dengan baik di masa lalu, tetapi kakek ketakutan ketika memikirkan kematian. Karena dia adalah anak tunggal dari generasi ketiga keluarga Liu dan tidak bisa mati. Diam, kenapa kamu berbicara dengan kakek? Liu Jianyun segera minum, membungkam Liu Qingqi. Anak ini sangat disayangi, dan berbicara kepada kakeknya seperti ini terlalu berlebihan. Tapi setelah membungkam putranya sendiri, Liu Jianyun tidak bisa menahannya. Dia menoleh ke Liu Fengnian dan bertanya, ayah, apa yang terjadi? Chen Feng tidak hanya menyerang Qingqi, dia juga menyebabkan kerugian besar pada keluarga Liu kami. Anda menelepon kembali kakak laki-laki tertua Anda dengan kemeriahan yang begitu besar. Mengapa melakukan seperti itu sebuah keluarga besar berkumpul hanya karena Chen Feng ini? Selama bertahun-tahun,
kakak laki-laki tertua telah menjadi pejabat jauh dari rumah, dan keluarga Liu tidak pernah bersatu kembali kecuali pada tahun baru Imlek. Namun, hari ini, ayah saya sebenarnya menelepon kembali kakak tertuanya untuk Chen Feng, dan juga memintanya untuk menelepon kembali kedua keponakannya. Ini membuatnya tidak mengerti mengapa dia harus begitu memperhatikan Chen Feng. Liu Fengnian, yang selalu tersenyum, tiba-tiba berubah murung. Saya adalah kepala keluarga ini, dan bukan giliran Anda untuk membicarakan apapun secara pribadi. Sekarang setelah semuanya terjadi, keluarga situ akan runtuh. Anda masih belum melihat dengan jelas situasinya, benar-benar membuang-buang waktu bertahun-tahun yang saya ajarkan kepada Anda, bagaimana cara menggantikan saya untuk memimpin keluarga Liu. Kata-kata Liu Fengnian sangat serius. Ada kekecewaan yang lebih mendalam lagi. Bosnya, Liu Benwei, berada di luar kota dan tidak mampu mengelola industri Qinxi. Hal ini memaksanya untuk menyerahkan tanggung jawab suksesi pada Liu Jianyun. Tapi anak ini seringkali bukan pemimpin yang baik. Ini membuatnya sangat khawatir. Liu Jianyun sama sekali tidak mengerti maksud ayahnya, jadi dia berargumen, "Ayah, jika kita tidak membantu Chen Feng malam ini, apakah Chen Feng bisa melarikan diri? Dia sudah mati. Orang-orang di Yanjing kita semua menantikan kematian Chen Feng, tapi kita menyelamatkannya. Setelah membunuhnya, apakah kita akan bermusuhan dengan orang-orang itu? Dibandingkan dengan keluarga-keluarga itu, keluarga Liu kita bukanlah apa-apa. Bodoh, bodoh, sangat bodoh." Liu Fengnian sangat marah hingga hampir muntah darah. Ini adalah pola penggantinya yang sangat sempit. Liu Hongsheng di samping mengalami malam yang tak terlupakan, dan pemahamannya tentang Chen Feng berubah total. Dia berkata kepada Liu Jianyun, "Jianyun, tolong berhenti bicara. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri malam ini. Chen Feng ini sangat kuat. Jika dia ingin pergi sendiri, dia bisa pergi kapan saja. Kita tidak bisa membunuh dia sama sekali." Bab 260. Begitu banyak orang yang telah pergi dari keluarga situ, begitu banyak orang yang telah pergi dari keluarga Liu kita, ditambah begitu banyak orang yang telah pergi dari keluarga Kang, begitu banyak orang yang tidak dapat membunuh satu pun Chen Feng. "Apakah kamu bercanda?" Liu Jianyun bertanya sambil meludah. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Liu Hongsheng. Chen Feng adalah manusia, bukan dewa, dan apa yang dia katakan sangat jahat. Yang lain tidak percaya, apakah kamu tidak percaya kata-kataku? Liu Hongsheng juga sedikit marah, dan hanya berkata dengan jujur, "Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Liu kami, saya membawa 25 pria bersenjata. Kang Sengze dari keluarga Kang membawa serta 10 pelayan paling mematikan dari keluarga Kang, ditambah lebih dari selusin pria bersenjata. Belum lagi Situ Wuxiang, 50 orang dari geng Jin Yuan, Deng Wei, preman medali emas geng Jin Yuan, dan anggota medali emas dari klub Jizen preman Yamada Yoichi, ditambah 4 penembak jitu, menurut Anda apa hasilnya?" Liu Jianyun tercengang begitu susunan pemain yang kuat disebutkan. Tanpa diduga, kartu truf keluarga Kang, 10 pembunuh, juga ada di sana, makhluk yang diklaim mampu mengepung dan membunuh orang kuat manapun. Tak hanya itu, 2 preman peraih medali emas dari keluarga situ pun ikut berangkat. Ini semua mewakili kekuatan tempur tertinggi keluarga situ. Apalagi Situ Wuxiang sebenarnya membawa 4 penembak jitu, hanya hantu ini yang bisa kabur. Liu Hongsheng melanjutkan, "Deng Wei dan Yamada Yoichi keduanya tewas, 7 dari 10 pelayan paling mematikan di keluarga Kang telah tewas, dan 1 dari 4 penembak jitu yang dipimpin oleh Situ Wuxiang telah tewas. Mereka semua dibunuh oleh Chen Feng." Segera setelah kata-kata itu keluar, seluruh penonton terkejut. Chen Crazy membunuh begitu banyak petarung tingkat atas sendirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu manusia? Itu hanya bisa disebut monster. Ini. Liu Jianyun membuka mulutnya sedikit dan menatap Chen Feng dengan kaget. Apakah orang ceroboh inilah yang membunuh begitu banyak orang? "Kepala Liu, apa yang kamu lihat aku lakukan? Apakah ada bunga di wajahku?" Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia, menjuntai jari kakinya dengan bebas. Liu Jianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dan hatinya tiba-tiba menegang. Mereka mengerutkan kening. Tidak hanya Liu Jianyun, tetapi juga anggota keluarga Liu lainnya tercengang. Terutama Liu Qingqi, yang benar-benar tercengang. Jika memang demikian, dia merasa pantas menerima pukulan terakhir waktu. Liu Fengnian meratap, lalu dia berkata, "Jianyun, bisakah kamu memperluas wawasanmu saat melakukan sesuatu? Kekuatan Chen Feng berada di luar imajinasimu. Sederhananya,
Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Biar ku beritahukan padamu, misi rahasia tingkat nasional negara naga kita dibagi menjadi 4 tingkatan, S, A, B, dan C. Tingkat S mewakili peristiwa besar yang mengancam keamanan nasional. Kita menghadapi orang-orang paling kejam dan jahat di dunia. Sejauh yang saya tahu, dalam 10 tahun terakhir, negara ini telah mengeluarkan total 3 misi tingkat S, yang semuanya diselesaikan oleh Chen Feng. Kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teroris yang mengancam keamanan nasional. Apakah kalian tidak kurang ajar dalam upaya membunuh Crazy Chen? Chen Feng segera menjadi sedikit tidak senang dan melirik ke arah Li Quan. Ini adalah rahasia nasional. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pasti orang tua Li Quan yang memberitahu Liu Fengnian. Dia mengerti bahwa Li Quan melakukan ini untuk membiarkan Liu Fengnian tahu. Liu Fengnian lebih memperhatikan dirinya sendiri. Tapi rahasia nasional adalah rahasia nasional. Bahkan jika dia adalah warga negara biasa sekarang, dia harus menghormati negara ini. Tapi sekali lagi, bagi pasukan khusus paling elit di Yanjing, itu sulit baginya untuk menyelesaikan misi level A dalam hidupnya. Anda dapat membual tentang hal itu seumur hidup. Banyak orang di level S belum pernah mendengarnya. Ini adalah pedang legendaris negara. Li Quan sedikit malu. Dia tidak menyangka Liu Fengnian akan menceritakan masalah rahasia seperti itu. Dia ingin memarahi lelaki tua ini. Apa yang kamu katakan? Apakah otakmu kebanjiran? Mendengar kata-kata ini, Liu Jianyun duduk dengan bunyi gedebuk, wajahnya menjadi pucat. Jika Chen Feng benar-benar sangat kuat, lalu apa yang dia lakukan sebelumnya? Dia tidak berbeda dengan babi bodoh. Melihat ketika masalahnya hampir selesai, Li Quan tiba-tiba berkata kepada Liu Jingbai, "Jingbai, pergi dan dorong ibumu keluar. Beberapa hal harus diberitahukan, jika tidak, konflik antara ayahmu dan Chen Feng tidak akan terselesaikan." Aku mengerti, kakek Li. Petik 2. Liu Jingbai tampak serius dan berbalik untuk pergi. Liu Jianyun, yang memiliki wajah jelek, tertegun. Dia sama sekali tidak mengerti apa hubungan antara Chen Feng dan putrinya, dan istrinya terlibat. Setelah Liu Jingbai pergi, Li Quan lagi dia berkata, "Jianyun, kamu harus lebih tenang dan berpikir lebih jauh ketika melakukan sesuatu. Dengan pertempuran seperti itu hari ini, apakah menurutmu ayahmu adalah orang tua yang bodoh?" Tanpa alasan yang pasti, Chen Feng tidak akan diundang ke rumah hari ini. Hal ini dapat dikatakan dengan tulus. Petik 2. Terima kasih Paman Li atas pengajarannya. Liu Jianyun menjadi lebih tenang sekarang. Dia memang terlalu ceroboh. Karena ayahnya mengundang Chen Feng ke sini, pasti ada alasannya, dan dia masih membuat masalah, yang memang agak memalukan. Chen Feng menyipitkan matanya dan menatap Liu Jingbai ke arah tujuan. Saya berpikir dalam hati, sepertinya ada jawaban mengapa Liu Jingbai begitu baik kepada saya akhir-akhir ini. Namun, jelas bahwa lelaki tua Li Quan ini tahu tentang masalah ini, tetapi dia telah menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Itu sungguh menjijikkan. Setelah beberapa saat, Liu Jingbai mendorong kursi roda dengan seorang wanita duduk di atasnya, dengan selimut menutupi kakinya. Wanita berwajah baik itu adalah Lin Su, ibu dari Liu Jingbai dan Liu Qingqi. "Dermawan, akhirnya aku bertemu denganmu lagi." Saat dia melihat Chen Feng, dia langsung menjadi bersemangat dan menitikkan air mata. Chen Feng juga berdiri, berjalan mendekat, dan berlutut di depan wanita itu. Dia dipegang oleh tangan lelaki tua itu dan segera dipanggil kembali. "Bibi, aku ingat. Ternyata Jingbai adalah gadis kecil di masa remajanya saat itu. Apakah kamu baik-baik saja?" 10 tahun kemudian, wajah wanita itu tidak banyak berubah kecuali dia lebih tua. Dia bisa tahu sekilas. Tetapi Liu Jingbai hanyalah seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun pada saat itu, wajahnya telah banyak berubah dan dia tumbuh terlalu tinggi, dia benar-benar tidak mengenalinya sama sekali. "Saudara Chen, ini aku sudah dewasa." Liu Jingbai sangat bersemangat sehingga Chen Feng mengenalinya. "Selama bertahun-tahun, saya memikirkan saudara laki-laki saya Chen siang dan malam. Hari ini, aku akhirnya mengenal saudara Chen." "Benarkah?" Liu Jianyun juga berdiri dengan linglung. Melihat kemeriahan istri dan putrinya, ia hampir yakin bahwa Chen Feng adalah prajurit istimewa yang menyelamatkan istri dan putrinya di Asia Barat. "Pah!" Dia menamparkan wajahnya dengan keras, dan hatinya tiba-tiba merasa lega. Dia memandang Chen Feng dengan sangat bersalah. Chen Feng adalah dermawan keluarganya, tapi apa yang dia lakukan? "Jianyun, ini adalah penyelamat Jingbai dan aku.
Lin Su sangat emosional dan menangis. Tahun itu, Jingbai dan aku pergi ke negara T untuk bepergian. Di kota perbatasan, kami dibunuh oleh sekelompok teroris. Mereka membajak bus wisata dan menyeretnya ke dalam hutan. Kelompok teroris itu sangat kejam dan membunuh banyak orang. Saya benar-benar putus asa. Dan mereka bahkan lebih seperti sekelompok binatang buas. Ketika mereka melihat penampilan Jingbai yang berembun, mereka sebenarnya saya ingin mempermalukan Jingbai. Saya mencoba yang terbaik untuk melindungi Jingbai, tetapi binatang-binatang itu mematahkan kaki saya dengan senjata. Saya memperhatikan mereka tanpa daya dan menyeret Jingbai ke dalam rumah, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa melakukannya. Merangkak dan merangkak di tanah, tanpa daya mendengarkan tangisan menyedihkan putri saya minta tolong. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.